Selamat jumpa kembali dalam channel Ahmad Komari. Pada sesi ini saya akan membahas hikmah dari peristiwa All England 2021. Kita sebagai bangsa Indonesia merasa sangat kecewa dengan para pemain bulu tangkis Indonesia yang dipaksa mundur dari kejuaraan All England. Walaupun beberapa pemain Hendra Ahsan, Marcus dan Kevin sudah bertanding, terpaksa dihentikan, tidak diperbolehkan melanjutkan pertandingan ke babak selanjutnya dengan alasan karena terimbas masalah COVID. Dalam suatu pesawat ada penumpang yang terindikasi sehingga pemain Indonesia harus dikarantina. Nah, dari persiapan tim Indonesia yang dilatih di Jakarta, pemain, pelatih, pembina, pengurus, dan tim secara keseluruhan sudah mempersiapkan sebaik-baiknya untuk tim All England. Tetapi hasil di lapangan adalah demikian. Tim Indonesia dipaksa mundur. Artinya apa? Persiapan yang sudah dilakukan begitu rapi, begitu cermat, begitu melibatkan semua unsur. Ternyata manusia itu harus tunduk pada faktisitas, yaitu fakta-fakta yang muncul di lapangan. Sebagai pemain unggulan yang diharapkan bisa membawa pulang medali emas All England 2021, tetapi kenyataannya demikian. Tim kita dipaksa pulang kampung. Nah, sebagai warga pecinta bulu tangkis, tentu hal semacam itu sangat mengecewakan. Saya sebagai pecinta bulu tangkis sangat bisa merasakan betapa kecewanya para pemain yang sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa, mengorbankan tenaga, waktu, dan kesenangan dipakai untuk persiapan ini. Mengapa faktisitas itu muncul? Barangkali kita bisa mengadopsi terjadinya bahaya banjir itu karena perilaku manusia, sehingga alam merespon balik sehingga terjadilah banjir. Air bisa masuk ruang tamu melihat acara TV di rumah-rumah penduduk. Nah, berkaca dari itu, barangkali, mohon maaf Bapak-bapak pembina PBSI, mungkin dalam mempersiapkan ke All England itu ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa terjadinya ketidakberhasilan tim di All England 2021 ada kaitannya dengan perilaku kita sehari-hari. Di sini saya sekali lagi hanya ingin mengambil hikmah. Barangkali ada hal-hal yang kurang pas dengan perilaku seorang calon juara, bahkan sebagai cup holder atau juara bertahan. Perilaku apa itu? Barangkali ketika mempersiapkan diri di lapangan, ketika sparring partner dengan kawan sendiri, sering untuk meningkatkan motivasi diembel-embeli dengan taruhan. Jadi pemain mengumpulkan uang, nanti siapa yang menang dia yang akan mengambil. Bahkan semacam ini juga dilakukan di klub-klub bulu tangkis. Nah, hal demikian ini barangkali tidak
berpengaruh, tetapi mungkin kumulatif yang terjadi bisa berpengaruh. Salah satunya dipulangkannya tim Indonesia dari All England. Nah, ketika orang sudah melakukan aktivitas berjudi, baik taruhannya itu kecil maupun besar, itu sama-sama dikategorikan judi. Nah, judi ini bukan mencerminkan perilaku yang santun, perilaku yang akhlakul karimah. Oleh karena itu perlu dihindari, sehingga dalam bertanding dengan kawan sendiri tidak usah memakai bentuk-bentuk perjudian, karena judi itu akan merugikan, kontraproduktif pada siapa pelaku. Satu contoh, sering orang melakukan perjudian dengan kartu. Ini ada 3 kartu, 2 merah dan 1 hitam. Yang hitam berada di tengah. Permasalahan sering orang diminta menebak mana kartu yang berbeda. Nah, dalam ini tentu yang di tengah tadi akan kita praktekkan. Kartu yang seperti ini kita balik, tidak ada tipuan kamera. Nah, ini yang tengah, kita ambil yang tengah, kita taruh di sini. Semua orang pejudi, Anda akan melihat bahwa ini adalah kartu yang hitam tadi. Untuk meyakinkan benarnya ini tidak saya tukar, di sini merah. Menambah keyakinan Anda pada di sini adalah hitam. Tetapi kalau Anda ketemu sama penjudi, hal demikian ini bisa berubah. Contohnya, kartu ini kita buka. Ternyata merah. Nah, hal yang sudah pasti saja saudara bisa tertipu. Apalagi hal-hal yang kurang pasti. Nah, ini salah satu contoh kalau Anda berjudi pasti akan kalah. Tadi sudah pasti bahwa yang di tengah itu hitam. Bahkan saya cross check yang di sini 2 merah. Ternyata yang di sini bisa berubah menjadi merah. Nah, inilah yang namanya judi, pasti merugikan para pelakunya. Kalau semakin berlanjut bisa berakibat kurang baik, kontraproduktif, bisa fatal. Nah, barangkali kumulatif dari kawan-kawan yang selalu berjudi ketika bermain itu berbuah pada hasil All England. Sekali lagi, ini bukan menuduh, hanya barangkali dari segi itu. Maksud kami, supaya adik-adik kita, para pemain, tidak dibiasakan dengan bentuk-bentuk judi untuk mempersiapkan kejuaraan manapun. Karena seperti tadi, hal-hal yang sepertinya sudah pasti ternyata bisa berubah. Kita tidak tahu di All England bisa ada perilaku yang demikian dari BWF yang merugikan kita semua. Mudah-mudahan hal itu menjadi yang terakhir bagi tim bulu tangkis manapun, terutama Indonesia. Bila taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.